Baik, salam, selamat pagi dan selamat hari Minggu. Mari saudara, kita akan mulai ibadah kita pagi hari ini. Sebelumnya mari kita berdoa datang kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih kembali kami mengucap syukur untuk anugerah kehidupan yang Tuhan percayakan di sepanjang minggu ini Tuhan. Sehingga kami boleh datang bersekutu dengan Tuhan. Melalui setiap pujian dan pengagungan kami kepada Tuhan, juga pendengaran firman. Biarlah Tuhan saat ini Engkau mengurapi setiap kami, layakkan kami Tuhan. Sehingga apa yang kami persembahkan pagi hari ini sungguh menyenangkan hati-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dan kami hendak mulai ibadah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Mari saudara, kita datang dengan segenap hati kita. Kita senangkan hati Tuhan, kita sembah Dia. Kita kagum akan Dia. Ku rindu menyenangkan-Mu setiap waktu dalam hidupku. Ku mau berjalan bersama-Mu, Yesusku, Kau pengharapanku. Ku rindu menyenangkan-Mu setiap waktu dalam hidupku. Ku mau berjalan bersama
setiap hati, jiwa dan pikiran kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan sebentar Tuhan kami mau mendengarkan firman. Berbicaralah kepada setiap kami pribadi Tuhan melalui hamba-Mu pagi hari ini dan menyampaikan kebenaran firman. Dalam pengurapan dan pewahyuan yang baru turun atasnya, sehingga apa yang disampaikannya sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Kami sambut firman-Mu pagi hari ini dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, salam, selamat bertemu kembali dalam Tuhan. Hari ini kita akan membahas tentang kesepakatan. Dalam kitab Matius pasal 18 ayat 19 sampai 20. Mungkin saudara sering baca, tapi tetap kita akan baca bersama-sama. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Oh, sebenarnya enak ya, sederhana, simple. 2 orang sepakat meminta apapun dikabulkan. Apakah sudah pernah melakukannya? Saya pernah melakukannya dengan teman yang sama-sama nggak punya, tapi kita nggak tahu harus berbuat apa-apa, lalu dia mengajak, ayo kita berdoa ya sama-sama. Akhirnya kami berdoa bersama-sama. Saya masih ingat pengalaman itu. Saya minta Astrea Prima, lalu dia minta Shogun. Kami berdoa sepakat. Akhirnya 2 minggu kemudian saya dapat Astrea Prima, dia dapat Shogun. Dari dalam kesepakatan ada kuasa. Karena dikatakan bahwa 2-3 orang berkumpul dalam nama Tuhan, Tuhan ada di sana. Jadi pastikan teman saudara yang menjadi teman untuk sepakat itu adalah orang seiman. Orang yang mengerti firman, orang yang punya pengalaman dengan Tuhan, orang yang mengerti janji Tuhan. Karena apa? Karena ketika saudara berdoa, saudara mengatakan sesuatu, saudara mengungkit tentang janji Tuhan, teman saudara itu berkata amin, setuju. Bahwa betul-betul itu perkataan Tuhan. Akhirnya tidak bisa dipungkiri bahwa janji itu memang betul-betul ada. Dan kesepakatan itu membuat Tuhan, aku ada di situ dan aku setuju dengan perkataanmu, memang sesuai dan aku harus menggenapinya dan melakukannya untukmu. Jadi pastikan teman saudara teman yang mengerti firman. Jangan teman yang nggak mengerti firman. Akhirnya ketika saudara ngomong, saudara menyampaikan doa, dia nggak ngerti. Benar nggak ini ya? Doa ini ada nggak ya? Boleh nggak saya minta Tuhan seperti ini? Jadi pastikan teman saudara adalah teman yang memang betul-betul merindukan Tuhan ada di sana, merindukan kuasa Tuhan terjadi, merindukan pertolongan Tuhan terjadi, dan dia mengerti kebenaran firman Tuhan. Dan pastikan Tuhan ada di situ. Kenapa? Bisa saja saudara sepakat. Tetapi ketika yang saudara minta, itu dikatakan dalam Yakobus adalah untuk memuaskan nafsu. Ya, kalau untuk memuaskan nafsu, ya saya yakin Tuhan nggak cocok untuk doa yang seperti itu. Jadi, saudara, pastikan Tuhan ada di sana. Saudara mengundang hadirat Tuhan. Saudara betul-betul merindukan. Bukan untuk merindukan diri saudara dipuaskan. Lalu saudara mungkin berkata, bagaimana jika saya tidak punya teman untuk sepakat? Dalam Roma pasal 8 ayat 26 dikatakan, Roh akan membantu kamu dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Artinya bahwa Roh Kudus yang ada dalam diri kita, itu dia berdoa untuk kita kepada Allah. Jadi, saudara kalau saudara dipenuhi Roh Kudus, saudara ada Roh Kudus dalam kehidupan saudara, mungkin saudara nggak punya teman yang sepakat, tapi ada Roh Kudus. Roh Kudus itu akan menolong saudara. Dia sepakat dengan saudara, dia mendukung saudara. Bahkan mungkin saudara yang menselaraskan dengan Roh Kudus, karena Roh Kudus kalau berdoa pasti dia sesuai dengan kehendak Tuhan. Roh Kudus pasti sesuai dengan Roh Tuhan itu sendiri. Jadi kalau Roh Kudus berpartner dengan saudara, tinggal bersama-sama dengan saudara, manunggal dengan saudara, Roh Kudus menjadi partner saudara. Bahkan dikatakan dalam kitab 1 Yohanes pasal yang kelima ayat 6-9 dikatakan bahwa ada 3 saksi di surga. Roh Kudus adalah salah satunya. Ada 3 saksi di bumi, Roh juga salah satunya. Jadi kalau saudara punya partner Roh Kudus, berpartner dengan Roh Kudus, dia mendukung doa saudara, membenarkan doa saudara, sehingga Bapa melihat bahwa ada saksi di sana. Firman Tuhan juga mengatakan bahwa ada 2 saksi, sebuah perkara sah. Roh Kudus sebagai saksi saudara, saudara didukung, sehingga saudara mendapatkan sebuah
kepastian sehingga Tuhan menjawab doa saudara. Lalu kemudian sudah berkata, Pak, kalau saya yang lainnya apa selain Roh Kudus? Dikatakan bahwa firman Tuhan. Kalau engkau punya firman, iman timbul dari pendengaran akan firman. Ketika kita berdoa, yang kita membuat kita berani berdoa adalah kan ada firman Tuhan memberikan janji itu kepada kita. Firman Tuhan yang mendukung keberanian kita. Firman Tuhan itu bukan sekedar kata-kata. Pak, firman kan nggak bisa jadi saksi atau teman sepakat. Firman kan cuma kata-kata. Saudara, firman Tuhan adalah pribadi Allah sendiri. Jadi ketika kita punya firman, walaupun mungkin nggak ada teman sekitar kita yang mau sama-sama dan kita sepakat dengan Bapa, tapi kita pakai firman itu. Kita tunjukkan kepada Tuhan, Tuhan engkau berjanji seperti ini kepada aku sesuai dengan firman-Mu. Aku berdoa kepadamu. Bahkan dikatakan bahwa dalam 1 Yohanes pasal 5 juga ayat 7-9 dikatakan bahwa firman itu adalah salah satu saksi. Nah, saudara dan saya, kita mengucap syukur bahwa 2-3 orang berkumpul dalam namaku. Memang bukan secara pribadi, secara manusia, tapi saya hanya menyebutkan bahwa kalau saudara punya teman yang seiman, yang sepakat dengan saudara, itu sangat baik. Tapi kalau sampai saudara tidak punya teman yang mau berdoa sama-sama dengan saudara, ada pribadi yang lain yang mendukung saudara. Roh Kudus, juga firman. Tuhan Yesus pernah ngomong ketika orang-orang Yahudi menolak dia. Dia bilang apa? Bapakku itu saksiku. Kalaupun kamu menolak aku, tapi Bapakku bersaksi tentang aku. Bapakku tahu. Dan kesaksian daripada surga, kesaksian daripada Bapa, itu lebih kuat daripada kesaksian manusia. Kita mengucap syukur. Mari temukan orang-orang sepakat dengan saudara. Temukanlah itu supaya di mana ketika saudara sepakat ada hadirat Tuhan, ada kehadiran Tuhan. Dan ketika Tuhan hadir, dia akan mendengarkan saudara dan Tuhan menjawab doa saudara. Tuhan Yesus memberkati.